سرت معيون Kabar baik untuk Brian. Asmar segera menghapus air mata yang menetes dari pelupuk matanya saat mendengar Brian memanggil namanya beberapa kali. Dia berusaha tersenyum, tapi kesedihan di wajahnya tidaklah bisa disembunyikannya dengan sempurna. Kenapa Om menangis? Apakah Brian sudah membuat Om bersedih? Akmar mencoba tersenyum, agar tidak membuat Brian bertanya lebih jauh lagi tentang alasan yang membuatnya menangis. Om tidak apa-apa, hanya sedang teringat dengan ibu yang sedang sakit di kampung. Jawab Akmar mengutarakan alasan yang paling masuk akal, agar Brian tidak curiga dan berpikiran lain. Nanti Brian akan bicara dengan Mama, agar membantu biaya pengobatan ibu Om, kalau perlu bawa saja ibu Om ke sini, biar agar tidak bersedih lagi. Akmar terharu mendengar kata-kata Brian yang begitu tulus. Dia tidak menyangka anak yang baru dikenalnya beberapa hari ini, begitu tulus memberikan perhatian padanya, bahkan punya pemikiran lebih jauh yang belum pernah terpikir olehnya sekalipun. Membawa ibunya berobat ke kota belum pernah terpikir olehnya selama ini, bahkan saat masih berstatus sebagai suami Sala, hal itu tidak pernah terlintas di benaknya. Terima kasih sayang, tapi biarlah urusan ibu menjadi tanggung jawab Om. Jawab Akmar segera sadar bahwa yang dikatakan oleh Brian itu tidak mungkin bisa dilakukannya saat ini, selain karena hidupnya tidak jelas arah tujuannya juga karena sikap ibunya yang sudah berubah. Ingatan Akmar bergulir saat ibu mengusir dan tidak mengakuinya lagi sebagai anak, karena salah paham dengan berita yang dilihatnya di televisi, dan itu membuat hatinya teriris lagi oleh rasa sakit. Tapi Brian tidak ingin Om selalu bersedih. Katakanlah sesuatu yang bisa membuat Om tersenyum, dan Brian akan melakukannya. Cepatlah sembuh, agar bisa kembali ke rumah. Apa kau tidak rindu suasana rumah, dan juga suasana sekolahmu? Tentu saja, aku merindukan semua itu, apalagi kalau Om Akmar selalu menemaniku. Om akan selalu menemanimu, karena sekarang sudah bekerja sebagai pengasuhmu, jadi Om akan tinggal bersamamu dan selalu melayani semua kebutuhanmu. Ucap Akmar menceritakan semuanya, dan membuat Brian tersenyum girang, tapi beberapa saat kemudian menjadi diam lagi. Benar seperti itu, Om? Tanya Brian ragu, karena memang belum diberitahu oleh mamanya. Akmar mengangguk dan hatinya ikut senang melihat Brian yang kembali girang mendengar informasi dia menjadi pengasuhnya. Jadi sekarang Brian harus segera sembuh, agar kita bisa melakukan banyak hal. Brian janji akan segera sembuh, agar Om bisa terus tersenyum. Kata-kata terakhir Brian membuat Akmar merasa begitu berharga, setelah semua hinaan dan hujatan yang diberikan padanya untuk sesuatu yang tidak dilakukannya. Pintu ruang rawat Brian terbuka, dan dokter yang menanganinya masuk, dan tersenyum pada Akmar dan juga Brian. Sekarang Om dokter akan memeriksa keadaanmu dulu. Kapan Brian bisa pulang dokter? Brian sudah tidak betah di rumah sakit ini. Brian langsung menodong dengan pertanyaan yang mau tidak mau, membuat dokter yang merawatnya menatapnya heran. Biasanya kau sangat betah di rumah sakit, tapi kali ini kau sedikit berbeda. Itu karena sekarang Brian sudah memiliki Om Akmar yang akan selalu menemaniku. Benar seperti itu? Dokter itu bukan hanya bertanya pada Brian, tapi juga pada Akmar yang membalas dengan mengangguk. Jadi aku ingin pulang secepatnya. Pinta Brian lagi. Dokter itu tersenyum mendengar permintaan Brian yang berbanding terbalik dengan kata-katanya beberapa hari yang lalu, yang tidak ingin sembuh dan ingin di rumah sakit saja, karena merasa tidak disayang lagi oleh mamanya. Kalau keadaanmu sudah baik, dan kau menurut untuk disuntik dan meminum obat, mungkin hari ini kau bisa pulang. Ayo segera suntik dan berikan obatnya, aku ingin segera sembuh dan kembali ke rumah. Dokter itu tersenyum mendengar kata-kata Brian yang begitu bersemangat. Dia segera memeriksa keadaan Brian yang mengalami banyak peningkatan di luar prediksinya.
Setelah Om periksa sepertinya hari ini, Brian sudah bisa pulang tapi apa? Potong Brian cepat tidak sabar menunggu kata-kata dokter. Tapi untuk sementara Brian tidak boleh terlalu capek, jadi harus tetap istirahat dan rajin minum obat. Aku pasti akan melakukan semua itu. Iya, apalagi sekarang ada Om Akmar yang akan menemanimu. Dokter yakin kau pasti akan segera sembuh. Dokter itu memang sudah tahu Akmar menjadi pengasuh Brian, karena dialah yang memberi pilihan itu pada Sonia saat berkonsultasi tentang keadaan Brian, tapi hanya saja berpura-pura tidak tahu agar tidak mengusik kebahagiaan anak itu. Tentu saja, aku sangat menyayangi Om Akmar dan tidak mau membuatnya sedih kalau aku terus-terusan sakit. Akmar terharu mendengar kata-kata Brian, bahkan di depan orang lain pun anak itu berani mengakui perasaan sayang kepadanya dan itu membuat hatinya menjadi hangat dan keinginan untuk memiliki putra muncul lagi dan menguasai perasaannya. Sekarang Om Dokter akan menghubungi Mama dan memberitahu kalau hari ini Brian sudah bisa pulang. Dokter itu kemudian menghubungi Sonia, tapi beberapa kali panggilan tidak tersambung juga. Brian pulang dengan Om Akmar saja. Tidak usah mengganggu Mama yang sedang sibuk. Brian memang mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, tapi Akmar dapat menangkap kesedihan tersirat dalam nada bicaranya. Coba lagi dokter, bukankah pulangnya juga nanti siang, jadi masih ada waktu? Pinta Akmar pada dokter itu, karena tahu yang sedang dirasakan oleh Brian. Iya nanti Om Dokter coba lagi, tapi sekarang Brian istirahat saja dulu. Brian mengangguk, tapi Akmar tahu anak itu sedang bersedih. Akmar kemudian berpikir dan mencari cara agar Brian tidak bersedih lagi. Kau mau mendengar cerita Om? Akmar berhasil karena Brian langsung menatapnya antusias. Cerita apa? Brian maunya cerita apa? Petualangan. Tapi Brian tidak boleh sedih lagi. Brian mengangguk dan Akmar memulai ceritanya. Brian mendengarkan dengan antusias mendengar cerita Akmar. Dalam hati Akmar bersyukur karena selama ini rajin membaca cerita-cerita yang di berbagai platform, terutama cerita anak. Keinginan yang menggebu untuk memiliki putra membuatnya rajin membaca dan berharap nanti akan membacakan cerita itu untuk putranya. Akmar tersenyum saat melihat Brian yang menguap beberapa kali menandakan kantuk sudah mulai menyerangnya. Sekarang Brian tidur dulu, nanti siang baru pulang ke rumah. Tapi Om akan di sini terus kan? Lagi-lagi Brian mengungkapkan keinginannya yang tidak mau ditinggalkan oleh Akmar. Iya, Om janji. Sekarang kau tidur dulu. Akmar mengecup kening Brian sebelum anak itu benar-benar terlelap. Entah apa yang terjadi pada Om, tapi yang pasti Om sangat sayang padamu. Akmar mengatakan hal itu dalam hatinya, lalu mengecup kening Brian sekali lagi sebelum keluar dari ruangan itu. Akmar tidak menyadari kalau seseorang sudah memperhatikannya sejak bercerita sampai dengan mengecup kening Brian. Seseorang itu segera pergi saat Akmar melangkah keluar ruang rawat Brian. Akmar kemudian menemui dokter yang menangani Brian dan meminta untuk menelpon Sonia lagi. Kenapa kau ingin aku menghubungi mamanya Brian? Hari ini, Brian boleh pulang, dan itu sangat menggembirakan untuknya, tapi dia sedih karena mamanya tidak peduli. Kenapa melakukan ini? Saya hanya tidak ingin membuat Brian kecewa dan berpikir mamanya tidak sayang lagi padanya. Dokter itu menatap Akmar mencoba mencari kejujuran dan ketulusan dari laki-laki yang baru dikenalnya itu. Pantas saja, Brian begitu menyayangimu. Kau begitu tulus dan itu yang tidak dimiliki oleh pengasuh-pengasuh Brian sebelumnya. Sudah lama saya menginginkan seorang putra, tapi Tuhan belum memberikan, dan sekarang Tuhan memberi kesempatan itu melalui Brian. Aku menyayangi anak itu, walau mungkin bagi orang lain itu yang mendengarnya itu terdengar berlebihan. Akmar akhirnya mengungkapkan perasaan yang dirasakannya pada dokter itu. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Apa kau punya maksud terselubung? Itu tulus dari dalam hatiku, saya menyayangi Brian, dan karena itu tidak ingin melihatnya bersedih, karena merasa diacuhkan oleh mamanya. Dokter itu menatap Akmar dalam-dalam, dan itu
membuat Akmar sedikit gugup. Sekarang aku yakin, Brian dalam pengawasan orang yang tepat. Brian itu cucu dari sahabat terdekatku, dan aku pun bertanggung jawab untuk masa depan anak itu, tapi sekarang tanggung jawab itu kuserahkan padamu. Kau pasti akan membawa pengaruh yang sangat baik untuk Brian. Akmar tersenyum mendengar pujian yang diberikan oleh dokter. Dia tidak menyangka ada orang yang mempercayai setelah semua kehancuran yang dirasakannya. Kepulangan Brian. Akmar sudah merapikan semua barang-barang Brian, termasuk mainan yang dimintanya selama dirawat di rumah sakit. Biarkan saja di sini, aku masih banyak mainan di rumah. Protes Brian. Tidak boleh seperti itu sayang, tetap saja ini dibeli dengan uang, jadi tidak boleh sembarangan dibuang. Akmar mencoba memberi pengertian pada Brian. Mama tidak pernah mengatakan seperti itu. Bantah Brian tetap tidak mau mengerti maksud baik Akmar. Mungkin Mama lupa. Tapi sekarang Om yang jadi pengasuhmu. Jadi biarkan Om yang merapikan semuanya. Kalaupun nanti Brian tidak mau lagi menggunakannya bisa diberikan pada anak-anak lain yang ingin sekali punya mainan seperti ini. Tapi tidak punya uang untuk membelinya. Terserah Om saja. Akmar tersenyum, karena Brian akhirnya mengalah, dan tidak mempermasalahkan lagi soal mainan itu. Sekarang kita pulang saja, tidak perlu menunggu Mama, karena Mama pasti sibuk. Ucap Brian, tapi Akmar dapat menangkap kesedihan dalam nada bicaranya. Tunggu Mama sebentar lagi, Om yakin Mama akan datang, karena tidak mungkin Mama akan melewatkan hal penting seperti ini. Akmar terus berusaha agar Brian tidak menyimpan kekecewaan pada mamanya. Brian tersenyum, seolah tidak percaya dengan kata-kata Akmar. Beberapa menit berlalu, Sonia belum juga datang, dan itu membuat Brian tidak bisa bersabar lagi. Kita pulang saja Om, karena Mama tidak mungkin datang. Kata Brian mulai pesimis, dan itu membuat Akmar tidak tega melihat raut wajah kesedihan yang coba disembunyikan Brian. Brian sudah akan turun dari tempat tidurnya saat Sonia masuk. Sayang, kenapa kau sudah mau pulang tanpa menunggu Mama? Sonia mendekati putranya dan membelai rambutnya. Kupikir, Mama lupa, kalau hari ini Brian bola pulang. Ucap Brian tampak tidak antusias melihat kehadiran mamanya. Jangan bicara seperti itu, kau membuat Mama merasa sedih. Sonia menatap Akmar dengan pandangan menyalahkan dan Akmar sudah akan menjelaskan, tapi segera dipotong oleh Brian. Jangan menyalahkan Om Akmar. Kalau bukan karena dia yang memintaku untuk tetap menunggu Mama, maka sejak tadi Brian sudah pulang ke rumah. Kata-kata Brian mewakili penjelasan Akmar sekaligus menjadi tamparan untuk Sonia yang memang melupakan kepulangan putranya dan baru ingat ketika membaca pesan yang dikirimkan oleh dokter. Ayo Om kita pulang sekarang. Kata Brian tidak memperdulikan perasaan mamanya. Asmar segera mendekati Brian saat akan turun dari tempat tidurnya. Om gendong saja sampai di mobil, bukankah dokter bilang tidak boleh banyak bergerak dulu? Tidak perlu Om, aku sudah sehat dan bisa berjalan sendiri. Ayolah, biarkan Om lakukan tugas dengan menggendongmu. Brian mengalah, dan tidak melarang, saat Akmar menggendongnya dan melangkah keluar dari ruangan rawat itu. Ayo Bu. Kau tegur Akmar yang menyadarkan Sonia dari lamunannya. Kau berjalan duluan saja. Akmar kemudian melangkah sambil menggendong Brian, sementara Sonia berjalan mengikuti dan melihat Brian yang tampak nyaman dalam gendongan Akmar. Beberapa perawat yang melihat kejadian itu berbisik-bisik, dan mengatakan, Akmar cocok menjadi papanya Brian. Tentu saja, Akmar tidak mendengar bisikan-bisikan itu, karena sudah terlanjur berjalan, tapi Sonia yang mendengar semuanya, dan membuatnya sedikit gugup saat menjadi pusat pandangan perawat. Sonia melangkah dengan cepat mengikuti langkah Akmar, dan memilih tidak memikirkan bisikan-bisikan yang baru didengarnya. Brian itu putraku, dan aku tidak butuh orang lain untuk menjadi papanya, karena sudah ada aku yang bisa memberikan semuanya. Lagi pula belum tentu laki-laki itu tulus menyayangi Brian, bisa saja saat ini sedang berusaha menarik perhatian dan simpati semua orang. Ucap Sonia dalam hatinya.
Sonia yang masih trauma dengan pernikahannya yang gagal membuatnya sulit percaya pada laki-laki, termasuk Akmar yang dinilainya sedang bersandiwara. Akmar mendudukkan Brian dengan hati-hati, lalu mempersilahkan Sonia masuk. Silakan masuk, Bu, mungkin Ibu ingin bersama dengan Brian. Tentu saja, Brian itu putraku dan tidak akan kubiarkan orang lain membuatnya membenciku. Ucap Sonia sambil menatap Akmar tajam. Saya hanya menjalankan tugas, Jati tidak ada maksud buruk apapun. Jawab Akmar yang sudah menebak arah pembicaraan Sonia yang menuduhnya. Diam. Tidak perlu menjelaskan apapun. Ucap Sonia tegas dan penuh penekanan. Akmar terdiam menunduk dan tidak berani lagi menatap Sonia. Wanita ini benar-benar kasar dan tidak punya hati. Apa dia tidak sadar kalau semua yang terjadi adalah kesalahannya sendiri? Pantas saja Brian juga keras kepala karena sifat itu menurun darinya. Tentu saja kata-kata itu hanya bergema di dalam hati Akmar karena dia memilih untuk diam saja melihat sikap Sonia yang terus memojokkannya. Sonia masuk dan duduk di samping Brian tapi. Ayo Om, masuk dan duduk di sampingku. Pinta Brian yang tentu saja membuat Sonia kesal. Kan sudah ada Mama, Jati tidak perlu lagi Akmar. Protes Sonia yang tidak senang mendengar permintaan Brian. Tapi aku maunya Om Akmar ikut mobil ini dan duduk di sampingku. Kata Brian yang sudah meminta Akmar segera masuk. Akmar masih berdiri tidak berani masuk dan itu membuat Brian mengulang lagi permintaannya. Sonia akhirnya mengizinkan Akmar masuk dan duduk di samping Brian. Mobil itu pun kemudian bergerak meninggalkan rumah sakit. Sepanjang perjalanan pulang Akmar merasa tidak enak hati karena Brian lebih memilih bersandar padanya dan mengabaikan kehadiran Sonia seolah mamanya tidak ada. Posisi Akmar semakin tersiksa apalagi saat melihat tatapan Sonia yang menatapnya tajam. Mereka sampai di rumah mewah itu. Akmar berniat menggandong Brian lagi, tapi anak itu menolak dan ingin berjalan sendiri. Biyuri dan Buno menyambut kedatangan Brian dengan girang, tapi Brian tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap penyambutan mereka. Pecat saja mereka, karena aku tidak membutuhkannya lagi. Ucap Brian cukup nyaring yang sengaja ditujukannya untuk mamanya. Biyuri dan Buno terkejut mendengar kata-kata Brian yang tidak pernah disangkanya. Mereka ingin bertanya lebih lanjut, tapi Brian memilih terus melangkah ke kamarnya. Mas Brian, kenapa Bu? Tanya Biyuri pada Sonia. Brian baru saja sembuh Jati tidak usah buat masalah dulu dengannya, ikuti saja dulu apa maunya. Jati kami dipecat. Kalian kerjakan saja dulu yang lain, sambil menunggu suasana hati Brian bagus lagi. Lalu yang mengasuh Mas Brian siapa? Laki-laki ini yang sekarang Jati pengasuh Brian, Jati sekarang semua urusan Brian Jati tanggung jawabnya. Tapi Bu, Yuri dan Bono bermaksud protes, tapi Sonia sudah memotong perkataan mereka. Ikuti saja, jika kalian masih mau bekerja di rumah ini. Sonia meninggalkan Yuri dan Bono yang kini fokus menatap Akmar dengan pandangan tajam penuh intimidasi. Saya Akmar. Ucap Akmar mengulurkan tangannya untuk berkenalan, walau tahu pandangan dua orang di depannya seperti ingin menerkamnya. Tidak perlu sok ramah, karena kau yang menyebabkan kami baru saja kehilangan pekerjaan. Bukan seperti itu. Diam. Bentak Yuri, membuat Akmar merasa bersalah. Kau orang baru Jati jangan pernah buat masalah dengan kami, atau kau akan merasakan akibatnya. Ancam Yuri penuh kemarahan. Apa yang kalian lakukan pada Om Akmar? Brian tiba-tiba saja muncul dan mengagetkan Yuri dan Bono yang baru saja mengancam Akmar. Tidak apa-apa sayang. Asmar segera menjawab dan mendekati Brian yang sedang menatap Yuri dan Bono dengan tajam, membuat dua orang itu mati kutu dan hanya menunduk. Apa yang mereka katakan pada Om Akmar? Tidak ada sayang. Om Akmar hanya berkenalan dengan mereka. Kata Akmar setenang mungkin, agar Brian tidak memperpanjang masalahnya. Jangan sampai anak ini melaporkan mereka berdua pada Bu Sonia, bisa masalahnya makin panjang dan runyam.
Seperti itulah yang sedang dipikirkan oleh Akmar di dalam hatinya. Awas saja, kalau kalian melakukan hal buruk pada Om Akmar, aku akan melapor pada Mama. Ancam Brian pada Yuri dan Bono yang masih tertunduk. Tidak Mas Brian, kami tidak melakukan apapun. Ucap Yuri terbata-bata karena takut Brian akan melaporkan mereka. Sekarang Om Akmar ikut ke kamarku. Akmar tidak menjawab dan mengikuti langkah Brian menuju ke kamarnya. Dia masih sempat melihat Yuri dan Bono yang masih memberikan kode ancaman padanya. Akmar hanya mengucapkan istighfar beberapa kali dalam hati membayangkan hari-hari berat yang akan dilaluinya di rumah ini. Kedekatan Brian dan Akmar. Akmar kemudian masuk ke kamar Brian yang luas dengan mainan berserakan di mana-mana. Nanti Mama marah kalau Om masuk ke sini. Akmar masih saja mengingatkan Brian walau sudah berada di dalam kamar anak itu. Nanti Brian yang bilang sama Mama kalau Om tidur saja di kamarku. Jangan memaksa keadaan sayang, biarkan Om di kamar sendiri. Tapi Brian maunya Om di kamar ini. Akmar menggeleng melihat sikap Brian yang sangat egois dan tidak mau mengalah. Anak ini egoisnya sama dengan mamanya. Walau aku senang bis tidur di kamar ini, tapi Sonia pasti akan mengamuk kalau sampai itu terjadi. Itulah yang sedang dipikirkan Akmar walau bertentangan dengan hatinya, tapi harus dilakukannya. Brian sayang sama Om? Brian mengangguk. Tidak mau Om dimarahi Mama kan? Brian mengangguk lagi. Kalau begitu jangan memaksa keadaan, Om janji akan selalu menemani sampai Brian tidur barulah ke kamar Om. Kau mau ya? Akmar harap cemas dengan jawaban Brian. Biar bagaimanapun anak itu sangat keras kepala, dan susah untuk dibujuk apalagi dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Di luar dugaan Brian mengangguk dan menyetujui permintaannya. Akmar mengucapkan syukur dalam hati, karena tidak perlu berdebat dengan anak itu. Baiklah kalau itu mau Om, tapi Om janji tidak akan meninggalkan Brian. Tentu saja sayang, Om akan terus bersama Brian, sampai Brian sendiri yang meminta Om untuk pergi. Entah mengapa, Akmar merasakan sedih saat selesai mengatakan hal itu. Beberapa hari bersama Brian membuat rasa sayangnya untuk anak itu tumbuh dan berkembang dengan tulus. Mungkin karena kerinduan ingin memiliki putra membuatnya mencurahkan kasih sayang penuh pada anak itu, walau terkadang sikapnya membuat sakit hati, tapi tetap saja tidak mengurangi kasih sayang yang terlanjur hadir untuk anak itu. Akmar mengecup kening Brian yang sama sekali tidak protes, hingga membuat hatinya begitu bahagia. Kenapa Om senang sekali mengecup keningku padahal Mama saja jarang melakukannya? Tanya Brian sambil melihat Akmar. Itu tandanya Om sayang padamu. Seandainya saja diizinkan Om ingin menganggapmu sebagai putra Om. Akmar mengungkapkan semua yang dirasakannya, dan menunggu reaksi yang akan diberikan oleh Brian. Brian tidak punya papa, dan tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki papa, jadi Brian tidak keberatan kalau menganggapku sebagai putra Om. Akmar tidak percaya dengan yang didengarnya, ditatapnya Brian lekat-lekat untuk memastikan yang baru didengarnya. Kalau Brian mau dianggap sebagai putra Om, apa Om tidak akan pernah pergi dari sisiku? Gantian Akmar yang kelabakan mendengar permintaan Brian. Dia ragu apa mungkin bisa bertahan selamanya di sisi anak itu, sementara masih banyak hal yang akan dilakukannya ditambah lagi statusnya hanya pengasuh yang setiap saat bisa saja diganti oleh Sonia sesuka hatinya. Kenapa Om diam? Apa Om tidak jati menganggapku sebagai putra? Brian mengulang lagi pertanyaan yang membuat Akmar gugup. Akmar menatap Brian yang menatapnya penuh pengharapan, dan itu membuat keraguannya sirna seketika. Tentu saja Om mau, kau anak yang pintar, tampan dan Om senang sekali menganggapmu sebagai putra. Brian memeluk Akmar tanpa canggung membuat perasaan Akmar campur aduk antara senang, bahagia, terharu dan masih banyak lagi rasa yang bercampur jadi satu. Mulai sekarang, aku tidak mau memanggil Om lagi, tapi memanggilnya Papa. Dek. Papa. Panggil Brian. Jantung Akmar seperti berhenti berdetak mendengar panggilan Papa yang ditujukan padanya.
Sebuah panggilan yang sudah dirindukannya sejak lama, dan kini terdengar jelas di depannya walau bukan berasal dari anak kandungnya, tapi mampu menembus relung hati terdalamnya. Akmar memeluk Brian dan mengecupnya berulang kali, tapi mendadak dia menghentikan semuanya dan terdiam saat mengingat sikap Sonia yang sampai hari ini tetap curiga dan tidak percaya dengan ketulusannya. Jangan panggil Om dengan Papa, karena Mama pasti akan marah, dan Om tidak mau Mama marah sama Brian. Kenapa Mama harus marah? Apa ada yang salah kalau Brian memanggil Papa? Ini masalah orang dewasa sayang, dan belum saatnya Brian memikirkan masalah berat seperti ini. Akmar ingin sekali menjelaskan, tapi tidak mungkin membahas masalah yang kompleks dengan anak seumuran Brian. Nanti Brian yang bicara pada Mama, kalau Mama marah, aku akan bicara pada Kekek. Kekek. Akmar memang belum tahu siapa saja yang menghuni rumah ini, dan siapa saja keluarga Sonia yang tinggal di rumah mewah dan besar ini. Kekek akan datang ke sini dan Mama tidak akan membantah semua permintaan Kekek. Akmar mulai menerka situasi rumah, dan juga kehidupan Sonia yang belum diketahuinya sama sekali. Ayo kita main saja Om. Brian kemudian mengambil mainan robotnya, dan meminta Akmar untuk membantunya merangkai lalu memainkannya. Akmar mengikuti keinginan Brian menemaninya bermain, sampai puas, membuat anak itu begitu bahagia, hingga tidur dengan menjadikan pahanya sebagai bantal. Akmar membelai pipi Brian, membuat perasaannya pun ikut senang. Akmar pun tertidur sambil bersandar di tepi ranjang dengan Brian yang tidur di pahanya. Sonia membuka pintu kamar Brian bermaksud untuk memastikan keadaannya. Langkahnya terhenti saat melihat Brian dan Akmar yang sedang tidur. Sejenak dia terdiam melihat kedekatan yang terjalin antara putranya dengan Akmar. Sonia melihat mainan Brian masih berantakan yang menandakan mereka baru saja bermain bersama. Aku tidak menyangka, ternyata laki-laki sepertimu yang bisa meluluhkan hati putraku. Tapi aku belum sepenuhnya percaya padamu, karena bisa saja kau adalah orang jahat yang berpura-pura baik dengan mendekati putraku. Bisa saja kau adalah suruhan dari salah satu saingan bisnisku yang berniat menghancurkanku. Itulah yang diucapkan Sonia, tapi tentu saja tidak siapapun yang mendengar, karena diucapkannya dalam hati. Sonia menutup kembali kamar Brian, dan tidak jati mengganggunya yang sedang tidur dengan pulas. Dia tersenyum, karena baru kali ini melihat putranya tidur dengan senyuman yang tersungging di bibirnya. Aku tetap harus mengawasi laki-laki itu, melalui rekaman CCTV. Itulah yang akhirnya diputuskan Sonia. Sonia bergegas masuk ke kamarnya, dan memilih untuk istirahat. Akmar membuka mata dan melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Akmar segera mengucapkan istighfar, karena belum melaksanakan salat Asyar, karena ketiduran. Akmar kemudian memindahkan Brian yang masih tidur ke ranjang dengan hati-hati, karena tidak ingin membuatnya bangun. Akmar bergegas ke kamar mandi, dan berwudu, lalu melaksanakan salat Asyar dengan khusyuk. Akmar tidak menyadari, kalau Brian sudah bangun dan memperhatikannya sedang salat. Akmar pun memanjatkan doa dan mencurahkan semua kesedihannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa memohon petunjuk dan jalan keluar dari semua masalah yang sedang dihadapinya. Akmar terus berdoa dan memohon kesabaran dan ketabahan, sampai Brian memanggilnya. Apa yang Om Akmar lakukan? Akmar segera mengakhiri doanya, dan segera merapikan peralatan salatnya, lalu duduk di dekat Brian. Ini namanya salat, sayang. Salat. Akmar pun menjelaskan secara singkat agar Brian mengerti. Permintaan apa yang Om minta? Akmar memang pernah memberitahu kalau setiap manusia bisa meminta apapun pada Allah setelah beribadah dan Brian masih ingat akan hal itu. Banyak, kesembuhan untuk penyakit ibu Om, kesabaran dan ketabahan untuk Om, dan juga permintaan agar Brian segera sembuh dan tidak sakit lagi. Apa Om meminta agar selalu bersamaku? Pertanyaan itu membuat Akmar menatap Brian. Dia tidak menyangka anak itu begitu menginginkan untuk selalu bersama dengannya. Tentu saja Om juga minta hal itu, mana mungkin Om mau berpisah dengan anak yang manis, pintar dan menyenangkan sepertimu.
Kata-kata Akmar membuat Brian tersenyum manis, dan itu membuat Akmar melakukan hal yang sama, tersenyum manis. Entah mengapa hatinya merasa semakin nyaman berada di dekat anak itu. Ayo ikut Brian. Kemana sayang? Brian tidak menjawab, hanya menarik tangan Akmar untuk mengikutinya. Brian membawa Akmar ke halaman belakang rumahnya yang luas yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang, membuat suasana begitu nyaman dan tentram. Akmar tidak menyangka bisa menemukan suasana senyaman itu di rumah yang mewah berbanding terbalik dengan pemiliknya yang jutek dan sombong, dan tidak membuat nyaman sama sekali. Akmar menghirup udara dengan perlahan, dan rasa nyaman damai menyeruak masuk ke dalam sanubarinya, membuatnya tidak henti mengucapkan rasa syukur dalam hatinya.